Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widita Syahada dari kelompok 1 Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila dalam lintasan sejarah dimulai dari lahirnya rasa nasionalisme yang dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Serta bagaimana tahapan perkembangan rasa nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme yaitu suatu paham yang menciptakan dan dapat mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional, atau bisa diartikan juga sebagai sebuah rasa ingin mempertahankan negara baik dari ancaman internal maupun eksternal. Sedangkan menurut Hancon, nasionalisme adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu, segalanya harus diserahkan kepada bangsa dan negara. Adapun faktor internalnya yaitu kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan Barat. Sebelum kedatangan bangsa Barat, di wilayah Nusantara sudah berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Mataram, dan Majapahit. Kejayaan masa lampau itu menjadi sumber inspirasi untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang kedua adalah munculnya golongan terpelajar. Pada awal abad ke-20, pendidikan mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah kolonial. Melalui itu, para siswa diajarkan bahasa asing dan mereka dapat mempelajari paham-paham baru yang berkembang di Barat seperti HAM, liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Adapun faktor eksternalnya yaitu 1. Kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1904 sampai 1905. Kemenangan Jepang dalam Perang Rusia tersebut berhasil menggugah kesadaran bangsa-bangsa Asia Afrika untuk melawan penjajahan bangsa kulit putih. Yang kedua yaitu kebangkitan nasionalisme negara-negara Asia Afrika. Kebangkitan tersebut memberikan dorongan kuat bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dan melawan penindasan pemerintah kolonial. Yang ketiga yaitu masuknya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme muncul setelah terjadinya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Adapun tahapan perkembangan nasionalisme di Indonesia yaitu 1. Periode awal perkembangan ditandai dengan adanya organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan lainnya. Yang kedua, periode nasionalisme politik, organisasi yang muncul yaitu seperti Indische Party dan Gerakan Pemuda. Yang ketiga yaitu periode radikal. Ditujukan untuk mencapai kemerdekaan, baik itu secara kooperatif maupun non-kooperatif. Organisasi yang bergerak secara non-kooperatif seperti Perhimpunan Indonesia, PKI, dan PNI. Yang keempat yaitu periode bertahan. Gerakan nasionalisme di Indonesia lebih bersikap moderat dan penuh pertimbangan. Organisasinya yaitu Parindra, GAPI, dan Gerindra. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk semua dan semoga kita sebagai generasi penerus bangsa bisa lebih meningkatkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa kita sendiri. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkana Octavia. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan bagaimana lintasan sejarah Pancasila dari sidang BPUPKI. Saya akan mempresentasikan tentang terbentuknya BPUPKI, sidang yang pertama BPUPKI, sidang kedua, hingga pembubaran BPUPKI. Untuk itu, mari kita langsung saja masuk ke dalam materi BPUPKI. Simak baik-baik ya teman-teman. BPUPKI atau Dokuritsu Junbicho Sakai merupakan badan bentukan Jepang yang dibentuk untuk memberikan janji kemerdekaan bangsa Indonesia guna untuk menarik hati rakyat Indonesia. BPUPKI sendiri dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada 29 April 1945 dengan beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Adapun wakil dari Jepang Ichi Bangase dan wakil dari Indonesia yaitu Raden Panji Suroso. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa sidang yang telah dilakukan oleh BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dengan tujuan merumuskan dasar negara,
bentuk negara Indonesia, serta filsafat negara Indonesia merdeka. Berikut rumusan dasar negara oleh Muhammad Yamin. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Adapun rumusan dasar negara oleh Dr. Supomo: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Rumusan dasar negara yang ketiga oleh Insinyur Soekarno, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara ini disebut dengan nama Pancasila. Kemudian Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja dari panitia kecil yang dipimpin olehnya kepada BPUPKI yang disebut dengan nama Piagam Jakarta. Isinya sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu sidang resmi kedua mulai tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Sidang ini membahas tentang wilayah negara NKRI, kewarganegaraan Indonesia, rancangan UUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan pengajaran. Itulah beberapa sidang yang telah ditempuh oleh BPUPKI. Namun pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusril Baidillah, NIM 201110080006. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila dalam lintas sejarah. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dan digantikan dengan dibentuknya PPKI. Tugas PPKI yang pertama adalah meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI. PPKI diketuai oleh IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta sebagai wakilnya, sedangkan penasihatnya adalah Raden Ahmad Subarjo. DRS Muhammad Hatta masuk ke dalam ruang sidang PPKI dan membacakan 4 perubahan dari hasil kesepakatan. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi pihak keagamaan yang beragama non-muslim, serta pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran kebatinan yang diikuti oleh kaum kebangsaan, yaitu untuk melunakkan hati pihak tokoh-tokoh kaum keagamaan. Pertama, kata muqaddimah yang berasal dari bahasa Arab diganti dengan kata pembukaan. Kedua, anak kalimat Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, kalimat yang menyebutkan presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, seperti tertulis dalam pasal 6 ayat 1 diganti dengan mencoret kata-kata dan beragama Islam.